Sebuah peluru bermassa M ditempatkan dengan kecepatan v sehingga menumbuk sebuah ayunan balistik bermassa M yang diam seperti gambar di bawah ini. Jika setelah ditembakkan ternyata peluru bersarang dalam ayunan balistik, jadi nggak keluar bersarang. Jadi kalau bersarang itu kecepatan akhir si peluru sama balok sama gitu ya dalam ayunan balistik. Dan setelah tumbukan naik sejauh h dan stop di situ gitu ya. Kalau naik sejauh h artinya nggak bisa naik lagi ke atas, artinya kecepatan di titik akhirnya itu jadi nol ya. Jadi pertanyaannya apa sih hubungannya atau berapa nilai V ini gitu kan? Berarti V ini V sebelum tumbukan ya. Lalu di titik A ini tumbukan. Di titik B ini stop. Jadi di sini sebelum tumbukan itu ada di titik A ya. Jadi di titik A ini adalah proses di mana titik A itu ya, titik A itu ada proses di mana dianya begitu, itu mungkin nempel banget, ya nempel sebelum tumbukan beberapa 0,00 sekian mikro gitu. Dan berikutnya setelah tumbukan masih ada di titik A gitu ya, ada titik A seperti itu dan dia masuk ke sarang. Ya, jadi dua-duanya ini ada di titik A, bukan di titik B. Ini momentumnya. Ya. Setelah itu baru dari A meluncur naik ke B. Nah, itu yang harus diperhatikan. Artinya, di tumbukan itu ada momentumnya, sedangkan di A ke B itu ada energi mekaniknya seperti itu ya. Nah, berikutnya kita lihat nih di A itu di A ini berarti kejadiannya momentum sebelum tumbukan itu akan sama momentum setelah. Gitu. Setelah apa? Setelah tumbukan. Jadi di sini massa peluru kali kecepatan peluru ditambah massa balok kali kecepatan balok. Artinya di sini baloknya lagi diam aja ya di tempat. Tidak disampaikan kan sedang ayun balistiknya massa M-nya M besarnya diam gitu ya, yang diam seperti apa ya. Berarti di situ nol langsung aja. V setelahnya karena bersarang berarti V aksen dengan V balok aksen itu sama sehingga di sini karena sama ya ya udah deh tinggal gini aja kan kecepatannya sama jadi saya tulisnya V aksen atau VA boleh ya artinya kecepatan di A jadi itu yang setelah tumbukan ya jadi di sini VA-nya nah MP itu M kecil M besarnya itu di situ M balok jadi M besar dibagi M kecil dikali ini apa itu ini VP-nya ya VP. Nah, VP itu V ya. Jadi VP itu di soal ini katanya peluru itu V ya. Jadi ini tuh V, VA-nya ya VA gitu ya. Jadi biarin aja VA. Nah, ini VA-nya berapa gitu kan? Karena V-nya udah punya. Jadi mencari VA itu urusannya dari A ke B saat pengayun. Jadi dari A, ganti deh ya. Nah, dari A ke B itu yang berlaku itu EM-nya. Jadi EMA sama dengan EMB seperti itu ya. Dari A ke B mengayun dengan masanya itu masa udah gabungan ya. Masa gabungan nanti saya kasih masa bintang kayak gitu ya supaya menyingkat MP plus M besar gitu ya. Jadi di sini ada apa aja? Di A itu ada setengah M M-nya M12 atau MP balok gitu ya. Dikali kecepatan A kuadrat ditambah anggap di situ ketinggiannya 0 kan gitu sama dengan karena patokannya ini H-nya itu dari situ gitu ya jadi dinolkan aja ketinggian A dari acuan H yang saya garis. Nah, itu akan sama dengan di B itu udah nggak ada kecepatan lagi makanya dia berhenti gitu. Jadi ada MPB gitu kan dikali G dikali H, H-nya H besar. Nah, dari sini kan dicoret-coret. Artinya VA itu adalah akar 2GH aja ya. Nah, ditanya V, ya berarti kan jadi nggak susah gitu kan. Itu adalah V sama substitusi ya gitu. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Substitusikan aja ganti VA-nya gitu. Jadi ini M ditambah M besar per M dikali ya VA-nya akar 2GH tinggal akar 2GH. Jadi begitu cara mendapatkan jawaban yang B ya. Nah, terus ya. Nah,
Ini kita lihat nih ya nomor 12. Jadi di sini katanya perhatikan gambar susunan pegas di bawah ini ya. Jika pada susunan di atas semua pegas adalah pegas identik dan setiap oke. Jadi identik ini K-nya sama semua nih ya, susunan pegas diberi massa M, masing-masing kebetulan sama juga semua, jadi ya lebih mudah nanti dan membandingkannya kalau massanya sama semua ya. Maka urutan susunan pegas yang memiliki pertambahan panjang paling pendek, pertambahan panjang paling kecil, sampai pertambahan panjang mungkin paling besar, begitu ya. Nah, di sini kalian cari K-nya dulu, susunan-susunan ini nih ya. Susunan ini yang satu yang pertama ya. Di sini ada seri nih ya. Kalau seri itu beda sama resistor, dia samanya dengan kapasitor. Kalau seri itu jadi seper gitu, bukan di jumlah. Jadi kalau sama-sama K itu duaan, K per 2 lah gitu ya. Jadi di sini K total untuk K1 ya, K1 itu adalah K ditambah K per 2 ditambah K. Jadi K1-nya adalah ini 2, jadi 4, jadi 5 per 2 kan 2,5 ya, jadi 5K per 2. Oke, simpen ya. Bandingkan dengan K2. K2-nya di sini ada 1, tapi di sini K per 2. Jadi di sini, nah ini agak repot karena prosesnya ada satu lagi sepernya gitu kan. Jadi yang ini pasti 1 per K2 dulu nih, 1 per K2 sama dengan gitu ya. 1 per K, yang ini nih, 1 per K yang itu ditambah 1 per K per 2. Nah, jadi kalau ini 1 per K2 sama dengan 1 per K ditambah 2 per K. Jadi kalian bisa lihat ini kan 3 per K nih. Berarti K2-nya adalah K per 3 ya. K per 3 itu ya lebih kecil daripada K1 ya. Kita lihat nih K yang ketiga ya. K3 di sini, wah ini di paralel 3. Kalau 3 di paralel K-nya sama udah kalian udah tahu lah pasti K per 3 gitu ya, udah pasti gitu ya. Kan seperka, 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 3 per K dibalikin jadi K per 3 ya. Kalau seri, tapi ini paralel. Kalau paralel berarti K1 berarti K ditambah K, jadi 3K gitu kan. Ini paralel nih ya. Berarti si ini yang 1/K3, nah gini Mas saya, di sininya jadi 1/3K plus 1/K gini ya. Jadi di sininya 1/K3 itu adalah, oh ini saya kotakin dulu deh supaya nggak ketukar-tukar gitu ya. Nah, ini 1/K3-nya berarti jadi 4/3K. Ya, samain penyebut seperti biasa. Jadi K3-nya adalah 3K/4 atau 3/4K. Nah, ini ya. Tentu kalau lihat ini nih, K3 itu lebih besar daripada K2 nilai K-nya ya. Nah, terus satu lagi yang K4. K4 itu nampaknya 1/K4. Tapi ini berdua 2K, ini berdua 2K. Jadi 1/2K, 1/2K kalian udah tahu lah 2/2K. Jadi ini 1/K4, ini 2/2K. Jadi K4-nya sama dengan K kan gitu ya. K4K. Nah, di sini tuh kelihatan tuh ya yang paling besar mana. Nah, permasalahannya ini pertambahan panjang paling pendek sampai ke panjang. Sekarang permasalahannya pertambahan panjang itu delta L atau delta X atau delta K gitu ya, kalian misalkan delta X boleh, itu kan F per K. Jadi semakin besar K-nya, nah semakin besar K-nya delta X semakin kecil gitu kan. Nah itu ya, jadi kalau K-nya besar, delta X-nya kecil kan pembagi. Sehingga kalau kayak gini ya, kalian bisa lihat nih, oh cari aja yang paling besar, itu pasti delta X paling kecil. Berarti paling besar kan K1, jadi tulis K1. Nah, paling besar atau yang satu lah gitu ya. Karena di sini jawabannya nggak ada K1, satu gitu ya. Ya satu paling besar, kedua paling besar itu 4, jadi 4. Ketiga paling besar itu yang 3, terus terakhirnya yang kedua. Jadi jawab yang E ya 1, 4, 3, 2 ya. Nah, seperti itu. Aduh, jawabannya ya. Oke. Mary bisa, Mary? Bisa? Oke. Jovan bisa, Jovan? Mana Jovan? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Kalau ada yang nggak bisa, ditanyain ya. Semua ya, siswa ya. Misalkan
Vivian nggak bisa, misalkan ya, tapi bisa lah kayaknya Vivian ya. Ini contoh aja ya, Vin ya. Pak ini gimana nih yang bagian tiganya kenapa begitu? Gitu ya, langsung aja. Meskipun saya lagi ngomong nggak apa-apa, cut aja ya. Oke, kita lihat nih nomor 13 ya. Perhatikan gambar bidang 2 dimensi di bawah ini. Nah, ini mencari titik berat. Jadi kalau mencari titik berat, ya seperti yang sudah saya beberapa kali kasih tahu kepada kalian gitu ya. Ini hmm, ini perlu dihitung nggak? Kenapa gitu ya? Karena lihat deh ya, saya zoom ya. Nah, ya ini 15 gitu ya. Ini kan satu ke dari 0 ke 6, tengah-tengahnya 3 karena dia simetris kan. Jadi pasti titik beratnya itu kan di situ ya, Y-nya, ketinggiannya gitu ya. Jadi Y-nya di situ, terus dia tengah-tengah juga, ini kan bagus tuh, dari sini ke sini 3, dari sini ke sini 3, ya pasti di situ gitu ya. Tuh, jadi kalau kayak gini, Y-nya pasti 3 gitu ya, dari gambar kelihatan ya. Terus di sininya ya 6 gitu, 6,3. Jadi dilihat-lihat juga bisa. Kalau kalian mau coba lihat Y-nya aja di sini udah nggak ada Y yang 3, udah coret semua kan B, C, D, E-nya, jadi langsung jawab A ya, nggak usah eh, dihabisin waktu di situ gitu ya. Oh udah tahu nih 63, cobain lagi ya. Kalau udah pasti ngapain gitu ya eh, disusahkan gitu ya. Kayak gitu aja ya. Nah, sekarang langsung lanjut ke nomor 14 ya. Jadi itu tadi udah ya. 14, seorang cleaning service sedang membersihkan sebuah jendela dengan menaiki sebuah papan seperti pada gambar ini. Papan digunakan sekian-sekian gitu, udah kelihatan. Kalian nggak usah baca juga tahu gitu kan berapa X-nya, pasti gitu kan, coba lihat terakhirnya. Maka jarak X yang dapat ditempuh cleaning service disebut papan terjungkal. Jadi kalau misalkan nih kayak gini kan gitu kan. Nah, sekarang orangnya ada di sini. Kelihatan nggak sih? Coba. Nah, ini kelihatan. Nah, gini ya. Nah, mungkin gini kelihatan ya. Terus orang ada di sini gitu. Dia mengakibatkan keseimbangan kalau apa sih? Kalau ini ditahan ya kalau ini begini kan. Tuh. Artinya titik tumpu tuh di mana ya di sini gitu, yaitu di titik B. Sehingga nggak usah bingung-bingung itu sigma tau B yang harus 0, bukan tau A ya gitu. Karena kesetimbangan kalau orang ada di sini ya tuh jungkit-jungkitnya kan gini tuh di sini. Kalau di sini ya gimana ya ini lepas ini aja ya udah jatuh ke situ duluan gitu. Jadi nggak mungkin sigma tau A sama dengan 0 gitu ya. Nah itu. Jadi di situ ada benda itu gitu ya, si ember dan embernya kecil. Kecuali kalau embernya besar banget gitu, itu berubah mungkin jadi tau A gitu ya, yang menjadi tumpunya. Tapi kan ya kita tahu ember masanya di sini beratnya berapa sih gitu ya si embernya, kita lihat 3 kilo doang ya, jadi 30 Newton. Cleaning service-nya 60, wah jauh berarti ini udah ketahui langsung ya. Kita lihat nih, apa aja sih yang perlu di-input. Pertama, itu dia ada di ujung, ya dari sini ke sini itu dari sini ke sini tuh emang berapa sih panjangnya? Nah, emang berapa dia di sini? Panjangnya 6 meter. Jadi dari sini ke sini itu 6 meter, sedangkan dari titik tumpu, papan tumpu A berjarak 40. Jadi ini 40, salah satu ujung, dan titik B yang berjarak 1,5 dari ujung lainnya, dari sini 1,5. Jadi ini pasti 4,5, kan gitu ya, 4,5. Jadi si ember itu yang 30 Newton itu ya dikali 4,5 ya Newton, ingat ini berat. Jadi 30 kali 4,5. Nah, ini akan ditambah nih berat. Beratnya dia itu dari sini ke sini tuh 3 tuh ya. Di situ ke situ 3 dan ini ke sini 3, ini ya itu dari sana ke sini 3, dari sini ke sini juga 3, karena 6 ya. 3 dikurangi 1,5 ya 1,5. Jadi si beratnya papannya gitu itu 50 dikali 1,5. Nah, seperti ini ya. Sedangkan si orangnya itu akan melawan arah jadi minus ya, rotasinya ya, bertentangan sama yang tadi ya. Nah, di sini berat orang itu 60, jadi 600 Newton karena masanya 60 kilo, 600 dikali X sama dengan 0. Ya udah, seperti itu ya. Jadi kalian tinggal menghitung aja 600 X itu sama dengan di situ
eh, 45 dikali 3, 45 kali 3, mungkin 103, ya, atau tulis dulu dah kayak gini ya. Jadi 3 dikali 4,5 sama 45 ditambah ini 5 dikali 15. Nah, mungkin gini lebih oke ya, kalau seneng. Dibagi 15 itu jadi berapa? 4 ya, 4. 40x sama dengan ini 3 dikali 3 ditambah 5 dikali 1 gitu kan. 9 tambah 5, 14. 40x tinggal dibagi x-nya jadi sama dengan 43, berarti 3 120. 3 sisa itu 5, jadi 35 ya. Ini 0,35 ya 35 sentimeter. Jadi ya jawabnya E ya. Ya. Nah, seperti itu ya cara mengerjakannya. Oke, saya kira itu bisa ya. Nah, kita lihat nih nomor berikut, nomor 15 ya. Nomor 15 juga kalian udah sering banget lihat gambar kayak gini, ini jadi nggak aneh gitu atau nggak asing gitu ya. Hmm, lihat di situnya silinder pejal. Nah, perbedaannya itu udah ada gesekan, artinya nggak bisa pakai sigma F sistem begitu ya, karena satu-satunya talinya